Neraka bagi yang sholat, surat ke-107 ayat yang keempat. Wawailul lil musallin. Neraka kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Kenapa Bet Talmud? Mulai di situ dia bagaimana cara membuat sembahyang, membaca teks-teks yang namanya itu Sidurim. Sidurim itu buku-buku doa, sholat harian. Menangis di akhir musim kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi saudara-saudariku, sahabatku semuanya dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Terima kasih saudara-saudariku buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan semoga kita semua, keluarga kita dan umat Islam senantiasa dalam lindungan Allah dan Allah permudahkan segala urusan kita. Dan semoga Allah jauhkan dari orang-orang sedeng seperti yang ada di layar ini ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video ini Saifuddin Ibrahim lagi-lagi mencaci maki sholat ya, melecehkan sholat, jengkang-jengking katanya. Dan lain sebagainya lah. Ya biasalah, orang ini kan sedeng, otaknya kan miring, pendeta gadungan, pendeta jadi-jadian. Tidak ada orang yang mempendetakan orang ini, namun orang ini mempunyai kartunya, dan kartunya itu bukan kartu palsu katanya. Dapat dari mana ya? Oke lah, kita lupakan dulu lah ya. Ternyata teman-teman, Saifuddin Ibrahim ini nggak tahu kalau di dalam Bible Yesus itu sujud. Di dalam Bible Yesus itu berdoa sambil sujud. Dan Saifuddin Ibrahim ini nggak tahu kalau masa-masa kecil Yesus, dari masa kecil Yesus itu sudah belajar sholat, sudah belajar menghafal doa-doa sholat. Dari usia sekitar 10 sampai 12 tahun Yesus itu sudah sholat. Yesus itu sudah belajar sholat. Kata siapa? Kata Dr. Bambang Nursena. Ya, dan di dalam Bible sendiri Yesus itu sujud. Ya, Yesus itu sujud. Kenapa Saifuddin Ibrahim mengatakan sholat kok jengkang-jengking gitu kan? Kalau Yesus saja sujud, pertanyaannya, yang mengajari Saifuddin Ibrahim ini jingkrak-jingkrak, yang mengajari Saifuddin Ibrahim ini joget-joget, siapa yang ngajari? Itu pertanyaannya ya. Baik, kita simak videonya saudara-saudariku, dan mohon disimak sampai selesai ya, agar tidak gagal paham. nggak ada seorang nabi pun di dalam Alkitab yang mengajarkan sholat jengkang-jengking seperti itu. Nggak ada seorang nabi pun di dalam Alkitab yang mengajarkan sholat jengkang-jengking seperti itu katanya ya. Coba nih kita lihat sholatnya orang Yahudi nih ya. Ini sholatnya orang Yahudi ya teman-teman. Silakan saja cek di Google ya, sholatnya orang Yahudi. Di Google, di YouTube, cek saja, ketik sholatnya orang Yahudi, pasti muncul. Tuh, sujud ya. Sholatnya orang Yahudi sujud ya, ternyata ya. Mirip dengan Islam. Ya meskipun tidak sama 100%, tapi kan mirip. Ada sujudnya juga ya. Sekarang kita simak penjelasan Dr. Bambang Nursena ya, yang menjelaskan tentang Yesus yang masih kecil ya. Nah, terus kemana Yesus? Ya nggak kemana-mana, dia di Nazaret saja. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama,
metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Bet Sefer. Bet Sefer itu namanya rumah kitab. Itu mirip kalau orang Islam ngaji. Usia 6 tahun, 5 atau 6 tahun itu mulai diajari Alef, Bet, Gimel, Dalet, itu seperti orang Islam. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kho, Dal, Za, Ro, Za itu mulai usia 5 tahunan. Kan Mulai usia 5 tahunan Yesus itu sudah belajar ngaji kalau di Islam ya. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, seperti itu ya. Ini penjelasan dari Dr. Bambang Nursena, bukan penjelasan dari dari pendeta gadungan ya. Ini dokter loh yang menjelaskan. gitu kan. Nah, setelah itu pada usia Bet Sefer itu orang dipersiapkan untuk apa? Bisa membaca Shema, ayat-ayat pendek dalam kitab suci. Setelah dia tahu Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, kemudian baca Bereshit ya, kitab Kejadian 1 itu dihafal. Setelah dia teksnya lancar, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret ve'aret hayyeta tohu wa pohu wehosek alfene tehom verwa Elohim merakepet alfene hamayim, dihafal. Ketika usia Bet Sefer dia sudah membaca teks-teks pendek dari Taurat dan nabi-nabi. Bandingkan dengan pendidikan Islam, usia seperti itu anak sudah mulai baca turutan ayat pendek juz amma, inna a'toina kal kausar fasholli lirabbika wankar inna Di saniyaka. sini Dr. Bambang Nursena kepeleset ya lidahnya ya. Inna a'toina kal kausar fasholli lirabbika wankar katanya ya. K ya, pakai K bukan pakai H yang diucapkan oleh Dr. Bambang Nursena. Nah, di sini teman-teman, Yesus itu belajar menghafal ya, belajar menghafal Shema. Nah, yang menjadi pertanyaan gini sekarang, Yesus itu kan diyakini sebagai firman yang menjadi manusia. Nah, pertanyaannya, apakah sang firman belajar menghafal firman? Ini pertanyaan loh ya, ini pertanyaan. Apakah sang firman itu belajar menghafal firman? Itu pertanyaannya. Kita lanjut. Wala betar Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Setelah dia lancar, Kan sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah sang firman itu belajar menghafal firman? Ini pertanyaan loh ya. baca Taurat, teks-teks pendek tadi, masuk dalam jenjang kedua. Kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Kenapa Bet Talmud? Mulai di situ dia bagaimana cara membuat sembahyang, membaca teks-teks yang namanya itu Sidurim. Sidurim itu buku-buku doa. Tuh. Kira-kira usia 10 sampai 12 tahun Yesus itu belajar ngerangkai sholat, membuat sembahyang, dan Yesus itu belajar menghafal doa-doa sholat, yakni Sidurim. Ini kata Bambang Nursena, kata Dr. Bambang Nursena loh ya. Menurut penjelasan beliau, Yesus itu pada usia 10-12 tahun itu belajar merangkai sholat, belajar menghafal doa-doa sholat. Din, gimana Din? Yesus belajar sholat, kamu malah nggak sholat. Sekarang kita baca ayat yang ada di dalam Bible ya. Karena Saifuddin Ibrahim ini kan sering mengutip Al-Quran, boleh dong sekali-sekali saya menampilkan ayat yang ada di dalam Bible. Matius pasal 26 ayat yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yang 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Nah, di sini Yesus sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini
lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius pasal 26 ayat 37 sampai 39. Yesus sujud dan berdoa ya. Yesus sujudin. Saya baca yang terjemahan lama. Maka berjalanlah ia ke hadapan sedikit, lalu sujudlah ia berdoa. Nah, yang terjemahan lama sama terjemahan baru sama ya, sama-sama sujud. Yesus sujud dan berdoa. Sekarang di Markus pasal 14 ayat yang ke-33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sertanya ia sangat takut dan gentar. Ayat yang ke-34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Di ayat yang ke-35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Yang terjemahan lama. Maka berjalanlah ia ke hadapan sedikit, lalu sujud ke tanah. Coba bayangkan, yang terjemahan lama, Yesus sujud ke tanah. Ternyata Yesus itu sujud ternyata. Ya, orang Yahudi di sini, sholatnya orang Yahudi sujud, sholatnya orang Islam sujud. Saifuddin Ibrahim nggak mau sujud. Yang ngajarin lo siapa, Din? Pendeta gadungan, pendeta jadi-jadian. Yang ngajarin lo siapa? Orang Yahudi sholatnya sujud, orang Islam sholatnya sujud. Kata Dr. Bambang Nursena, usia Yesus 10-12 tahun, kira-kira 10-12 tahun, Yesus belajar sholat, Yesus belajar menghafal doa-doa sholat. Nah, sedangkan kamu joget-joget misalnya. Siapa yang ngajarin kamu joget-joget? Siapa yang ngajarin kamu nyanyi-nyanyi, Din? Itu pertanyaannya loh ya. Itu pertanyaannya. Oke, cukup ya teman-teman. Ternyata Yesus belajar sholat, belajar menghafal doa-doa sholat. Dan di dalam Bible sendiri, Yesus itu sujud ke tanah dan berdoa. Semoga bermanfaat saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.